Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan rebound-nya. Yang pertama yaitu saham SICO, yang kedua saham Rafi, dan yang ketiga yaitu saham DSFI. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham SICO. Saham SICO peragangan terakhir naik signifikan 15,34% di harga 218. Bagaimana dengan prospek saham SICO? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah persen ke atas secara tegak. Itu artinya secara indikator stokastik saham SICO ini sudah mulai menunjukkan rebound-nya. Begitu juga dengan MACD-nya, sangat mendukung, garisnya sudah konstan ke atas, didukung dengan volume hijau di peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham SICO ini. Kalau dilihat dari grafiknya sempat naik ya dengan harga tertinggi yaitu di 246, ini merupakan resistennya ya. Setelah itu saham SICO turun ke bawah dan mampu ditahan dengan area golden ratio-nya yaitu di harga 181 di area lingkaran ini. Saham SICO mampu mantul ya setelah beberapa peragangan terakhir menunjukkan tanda-tanda rebound dan di peragangan hari ini kenaikannya cukup signifikan. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham SICO. Kalau untuk support tentu saja di 201, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya yang mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua, 181 ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Seperti saya jelaskan tadi, di area golden ratio-nya inilah saham SICO mampu mantul ya dari koreksi tajamnya ini. Semoga kedepannya saham SICO mampu melanjutkan rebound-nya dan menunjukkan balik arah ya. Apabila suatu saham mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang balik arahnya cukup besar. Mudah-mudahan ini menjadi awal atau modal untuk kedepannya saham SICO menunjukkan balik arahnya atau melanjutkan uptrend panjangnya. Yang ketiga supportnya yaitu di 152. Untuk resisten yang pertama yaitu di 221. Yang kedua yaitu di 246. Ini merupakan resisten yang cukup kuat juga ya secara histori pada tanggal 2 September 2022 saham SICO tidak mampu breakout dan akhirnya koreksi tajam ke bawah. Yang ketiga yaitu di 286, ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran 8 April 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham SICO, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Amannya sih kalau dia melanjutkan rebound-nya, masuk saja di atas resisten pertamanya ini, yaitu di 221. Selama masih sideways ya, atau di atas 221, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di support pertamanya, yaitu di 201. Selama mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk ya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya. Kalau ke depannya saham SICO ini sangat berpeluang untuk menunjukkan balik arahnya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham SICO. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham Rafi. Saham Rafi, peragangan terakhir naik signifikan 22,43% di harga 262. Bagaimana dengan prospek saham Rafi? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah persen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik saham Rafi ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, garisnya sudah konstan apalagi didukung dengan volume hijau di peragangan terakhir. Itu artinya para buyer juga sudah mulai masuk di saham Rafi ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya di peragangan terakhir menunjukkan breakout ya di area golden ratio-nya yaitu di 236. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atasnya, maka peluang untuk balik arah saham Rafi ini sangat besar ya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Rafi. Kalau untuk support tentu saja di area golden ratio-nya yang khusus koreksi di harga 236. Selama masih mampu ya mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya ini, maka saham Rafi ini berpeluang untuk balik arah atau melanjutkan uptrend panjangnya. Yang kedua yaitu di 216, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya.
dan yang ketiga yaitu di 198. Untuk resisten yang pertama yaitu di 264, saya kira ini resisten yang cukup kuat ya. Kenapa kuat? Kalau kita lihat di histori di beberapa peragangan terakhir, saham Raffi setidaknya mantul ya di area resisten pertama ini. Kalau kita lihat di tanggal 16 Agustus 2022 sempat ya breakout tetapi balik lagi. Begitu juga di 6 September 2022 sempat breakout tetapi balik lagi, dan di peragangan terakhir juga sempat breakout tetapi kembali lagi ke bawah. Semoga saja pedagang berikutnya mampu ya menembus resisten kuat ini. Yang kedua yaitu di 298, ini merupakan harga tertinggi ya di 16 Agustus 2022. Resisten ketiga yaitu di 398, ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi yang khusus target. Ini untuk khusus teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang tetapi tetap ya memperhatikan analisa fundamentalnya. Apabila bagus, silahkan mengambil posisi jangka panjang. Begitu juga perhatikan dengan prospek bisnisnya. Kalau bagus, kalau yakin, silahkan masuk mengambil posisi jangka panjang. Kalau sebaliknya, kalau posisinya biasa saja, silahkan teman-teman mengambil posisi jangka pendek. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya. Kalau ke depannya saham Raffi ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Raffi, lihat saja di pedagang berikutnya ya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya setidaknya di atas 264, silakan masuk secara bertahap. Semoga saja dia mampu breakout dan mampu mempertahankan di atas area resisten pertamanya ini di 264. Saya kira aman ya untuk mengambil posisi entry di sana. Tetapi kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya wait and see dulu, menunggu saja di area support pertamanya di area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Selama masih mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Saya kira kalau di atas area golden ratio-nya sangat aman ya untuk dibeli. Lain halnya kalau dia mampu breakdown, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham Raffi ini. Ingat ya, posisi entry-nya kalau dia mampu melanjutkan rebound-nya, ambil saja di atas resisten pertamanya yaitu di 264. Kalau dia koreksi, sebaiknya wait and see dulu. Apabila di posisi tengah begini memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk saja ya, yang penting masih di atas 236. Sekarang tergantung posisi teman-teman untuk entry ya. Kalau entry-nya terlalu di atas dan koreksi ke bawah lagi, nanti kalau dia naik, acuannya tidak terlalu maksimal. Tetapi kalau dia turun terus dan mengambil posisi momentum yang tepat, itu biasanya bisa memaksimalkan potensi cuannya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Raffi. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham DSFI. Saham DSFI peragangan terakhir naik 5,26% di harga 100. Bagaimana dengan prospek saham DSFI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah konsisten ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik, saham DSFI ini sudah bertenaga untuk rebound, biasanya di area oversold begini. Para trader sudah bersiap-siap ya untuk entry, bisa saja tadi sudah ada yang mulai entry ya. Karena area oversold itu sangat enak untuk mengambil momentum entry untuk posisi-posisi garisnya yang sudah menunjukkan cross line ke atas karena peluang untuk naiknya cukup besar. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya masih mendukung juga ya karena garisnya sudah mulai merapat, ada peluang untuk crossline di pedagang berikutnya. Kalau dilihat dari volumenya memang belum ada dukungan, setidaknya volume merahnya sudah mulai memudar. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham DSF ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat naik ya, menyentuh harga resistennya di 101, setelah itu turun ke bawah lagi. Koreksinya saham DSF ini mampu ya ditahan dengan SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya posisi saham DSFI sekarang masih dalam area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham DSFI. Kalau untuk support tentu saja di harga 95. Yang kedua yaitu di 86. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 101. Ini merupakan resisten yang cukup kuat. Kenapa kuat? Kalau kita lihat di perdagangan yang dekat ya, pada tanggal 5 September dan di 8 September ya, tidak mampu di breakout. Itu artinya secara histori cukup kuat ya. Di perdagangan terakhir juga tidak mampu breakout di resisten pertama ini, yaitu di 101. Yang kedua yaitu di 105, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya.
Kalau kita lihat ya di historinya juga beberapa di lingkaran ini dan di sekitaran tanggal 6 Juni ya 2022 juga tidak mampu ya untuk breakout di resisten kedua ini di 105. Yang ketiga yaitu di 109, ini merupakan area golden ratio-nya atau harga kuncinya. Apabila kedepannya saham DSFI mampu ya melanjutkan reboundnya, setidaknya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Walaupun masih jauh, tetap saja masih ada peluang ya. Di dunia saham tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja dalam waktu 2-3 hari bisa dicapai. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya, saya kira masih mendukung ya kalau ke depannya saham DSFI ini memiliki peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham DSFI, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, setidaknya mampu ya breakout di 101, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia tidak mampu dan turun ke bawah lagi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, takutnya dia koreksi tajam ke bawah ya setelah menyentuh area resistennya di sekitaran tanggal 8 September, dia langsung koreksi ke bawah. Nanti kalau dia koreksi sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di area support pertamanya ini. Kalau di sini sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, baru teman-teman masuk lagi. Ingat ya, kalau dia tetap melanjutkan reboundnya, setidaknya sudah berada di atas 101, setway di sini atau nutup di sini, silahkan masuk. Karena peluang untuk melanjutkan reboundnya cukup besar ya, apalagi didukung dengan indikator stokastik maupun MACD-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham DSFI. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.